Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, bersyukur untuk setiap momen mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Keluaran 11 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, satu tulah lagi. Sesudah itu, bebas. Nah, ini menarik bahwa kita sudah melewati pembacaan kitab Keluaran pasal 10, sekarang Keluaran pasal 11 mengisahkan tentang pemberitahuan Tuhan kepada Musa mengenai tulah yang terakhir yang akan terjadi di Mesir, yaitu tulah tentang kematian anak sulung. Dalam pasal ini, Tuhan menjelaskan secara jelas bagaimana pembebasan bangsa Israel akan terjadi dan bagaimana tindakannya akan membawa pembebasan mereka. Keluaran 11 mengingatkan kita tentang kuasa Tuhan yang tidak terbantahkan dan pentingnya ketaatan serta persiapan hati dalam menerima janjinya. Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dan itu yang pasti ditepati. Pertama, pemberitahuan Tuhan tentang tulah terakhir. Itu yang kita baca dalam ayat 1 sampai 3. Di ayat-ayat pertama Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa setelah tulah terakhir ini, Firaun akan membiarkan bangsa Israel pergi. Tuhan juga berjanji untuk memberikan kemuliaan atau satu wibawa kepada Musa di hadapan seluruh bangsa Israel sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, peringatan tentang kematian anak sulung ayat 4-8. Tuhan memberitahu Musa tentang tulah kematian anak sulung yang akan menimpa setiap rumah di Mesir, mulai dari anak sulung Firaun hingga anak sulung dari budak, bahkan binatang-binatang. Tulah ini adalah puncak dari serangkaian hukuman yang Tuhan berikan kepada Mesir karena penolakan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan juga menyatakan bahwa setelah tulah ini, Firaun akhirnya akan membiarkan Israel pergi dengan segala harta benda mereka. Yang ketiga, Tuhan menyertai umatnya dalam pembebasan, ayat 9 dan 10. Musa menyampaikan peringatan ini kepada Firaun. Dan meskipun Firaun tetap keras hati, Tuhan menguatkan hati Musa dan menunjukkan bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Pada akhirnya, meskipun Firaun menentang, Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menghalangi rencananya untuk membebaskan umatnya. Dan yang keempat, persiapan bagi pembebasan Israel. Tuhan juga memberi instruksi kepada Musa bahwa orang Israel harus meminta barang-barang dari orang Mesir sebagai bagian dari persiapan mereka untuk keluar dari Mesir. Ini merupakan bagian dari pemenuhan janji Tuhan yang pernah diberikan kepada Abraham. Kejadian pasal 15. Bahwa umatnya akan keluar dari perbudakan dengan kekayaan. Dan yang kelima, ketaatan terhadap perintah Tuhan sebagai persiapan untuk pembebasan. Keluaran 11 menegaskan bahwa persiapan untuk pembebasan datang dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Sebagaimana Tuhan memerintahkan Israel untuk meminta barang-barang dari orang Mesir, ini adalah langkah praktis yang mengajarkan kita bahwa ketaatan terhadap perintah Tuhan membuka jalan bagi berkat dan pembebasannya. Tuhan ingin umatnya tidak hanya dibebaskan, tetapi juga diberkati. Keluaran 11 mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, menepati janjinya, dan memiliki kuasa untuk membebaskan umatnya dari segala bentuk perbudakan dan penindasan. Pembebasan yang Tuhan berikan bukan hanya berupa pembebasan secara fisik, tetapi juga berikan berkat yang melimpah, bahkan juga pembebasan secara rohani. Kita diajak untuk selalu taat kepada Tuhan,
mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan pada waktunya, maka Dia akan memberikan kita kelepasan dan kita siap untuk menerima karyanya, karya pembebasan atau karya penebusan yang membawa kita kepada sebuah jaminan keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang memberikan kami sebuah peneguhan dan kepastian bahwa kalau Tuhan berjanji akan memberikan pembebasan, kelepasan, Tuhan pasti akan menggenapi. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Engkau sudah menebus kami dengan darah Kristus yang kudus. Kami bersyukur untuk karya yang agung itu, dan Tuhan memimpin kami tetap hidup di dalam segala ketaatan kepada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Salam.